mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Saya Kak Ros siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah, hari ini ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana. Kita kompak hari ini coklat-coklat ya. Dan ada beberapa bintang tamu yang juga hadir untuk berbagi ceritanya. Siapa aja? Sabar ya kan. Kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan, menjadi perhatian, kepo-kepoan dan sorotan publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Ini kelanjutan kayaknya dari kemarin ya. Setelah kemarin itu rame orang memperhatikan wajah barunya Mahalini usai operasi hidung ya kan, karena sinus ya, dan ada kelopak mata juga katanya ya, tapi bukan aku nggak tahu, aku bukan dokternya. Nah, yang kemarin lagi rame ternyata orang, ternyata Iki juga gitu kan. Ada artikelnya, heboh penampilan terbaru Rizky Febian usai diduga ikut operasi hidung, ikuti jejak Mahalini. Ini hari Senin artikelnya. Jadi kalau kemarin kan orang jadi semakin perhatiin karena Mahalini tampil tuh nyanyi live ya kan, sampai ada orang yang posting di TikTok ya. Kalau ini juga sama, begitu Iki nyanyi di sebuah acara pernikahan. Pernikahan siapa sih? Pernikahan Chan Calvin bukan ya? Chan Calvin, selamat menempuh hidup baru ya. Mohon maaf aku nggak datang kemarin. Akhirnya orang jadi, ternyata hidungnya sama gitu. Coba kita lihat ya, ada fotonya seperti apa sih perubahannya. Oh iya, before and after. Ya aku kayaknya tahu nih foto afternya itu ya. Ini kayaknya foto diambil ada akunya di sebelahnya. Mana coba fotonya. Ini aku lagi ke dokter Cici ya kan, supaya sehat. Ini ketemu pasangan ini. Nah ini kayaknya foto ini yang kemudian diambil. Tapi bukan aku Iki, bener loh, bukan Mahalini Iki, bukan aku ya yang memposting ya. Maksudnya yang meramaikan bukan aku ya. Oke ya. Ini netizen yang rame ya. Nah seperti apa sih videonya waktu Iki nyanyi? Coba kita lihat yang berikut ini. Suaranya masih sama tapi kan? Ya, nggak ada yang berubah ya kalau operasi hidung. Ya kalau kemarin kan Mahalini sempat cerita di sosial media broadcastnya bahwa dia ada sinus, makanya memang hidungnya bengkok jadi harus diperbaiki gitu. Nah sementara itu kayak ternyata setelah netizen ublek di waktu Idul Kurban gitu ya, Kang Sule itu sempat ngomong cerita bahwa hari itu Iki nggak nemenin karena Iki lagi ke Korea untuk mau operasi hidung, tapi nggak ada yang ngeh waktu itu ya kan. Setelah sekarang baru pada ngeh. Coba kita lihat videonya berikut ini. Jadi Aiki nggak bisa motong di sini karena Aiki mau ke Korea guys, mau operasi. Minta doanya semoga Aiki sehat kembali dan akan makin bagus nyanyinya kayaknya, karena Aiki itu dari kecil dia punya sinus dari sini dan itu harus diambil cairannya. Salah, mohon maaf. Kang Sule nggak bilang dia mau operasi hidung, dia bilang mau operasi sinus. Iya, mau diambil cairannya di sini. Iya kan gitu. Komentar netizen coba kita baca komentarnya. Sehidup sesinus katanya gitu. Tapi ya namanya juga pasangan kan, kalau udah berdua ya punya masalah yang sama, kenapa enggak, orang nggak ada yang keberatan. Ini keberatan kayak netizen ya. Yang berikut ya. Operasi sinus tuh nggak harus di Korea. Ini lagi dibahas ya ampun. Suami sama adekku operasi di Jakarta berhasil kok tanpa berubah bentuk. Tapi kalau operasi di Korea bilang aja emang dia sekalian mau mancing. Ya kan nggak apa-apa ya. Yang berikut. Ini yang dinamakan pasangan serasi, senasib sepenanggungan ya. Yang berikutnya, kompak banget suami istri kena sinus kata haters, sosokan mengatasnamakan haters ya, sama kayak aku ya. Bacain komentar netizen. Yang berikutnya, operasi sinus gak harus ganti bentuk kali. Aku 2 kali operasi sinus masih tetap aja nih mancung. Ini kali kalau zaman dulu ya kan. Kalau zaman dulu gitu. Kalau zaman sekarang mah bebas ya. Berikut ya. Komentar lagi. Kalau Iki mah masih aman. Cuma hidung aja yang berubah. Mukanya gak ngikutin, tetap sama. Tapi kalau Mahalini mukanya berubah juga. Oke, yang berikut juga kan maksudnya. Anak mereka bilang, hidung gue kok beda sama muka Jokowi. Gue nih netizen jahat-jahat. Tapi kan gini, mungkin karena itu baru ya operasinya. Jadi kadang-kadang kalau orang baru operasi itu masih agak bengkak, belum melihat hasil aslinya. Tapi ya udah, kalau suaminya nggak masalah, istrinya hidungnya ini atau istri juga nggak masalah, ya kenapa kita masalah? Betul bukan? Iya kan? Nah kalau pasangan ini
ada rencana mau kemana. Kita lihat dulu profil Azriel dan juga Sarah Menzel berikut ini. Azriel Hermansyah, pria kelahiran tahun 2000 ini merupakan anak kedua Anang Hermansyah dan Krisdayanti yang bercerai pada 2009 setelah 13 tahun menikah. Namun Anang telah menikah lagi dengan Asyanti pada 2012 dan dikaruniai 2 anak, sedangkan Krisdayanti menikah dengan Raul Lemos pada 2011 dan dikaruniai 2 anak juga. Pria yang sudah 4 tahun berpacaran dengan Sarah Menzel ini 27 Juni kemarin merayakan ulang tahun ke-24 sekaligus melamar Sarah di depan keluarga termasuk ibu Sarah yang turut hadir dari Bali memberi kejutan. Sarah Rai Menzel, selebgram keturunan Jerman dan Bali, kelahiran 2002 ini merupakan anak pengusaha resort dan restoran di Bali yang kini tengah membangun bisnisnya sendiri, diantaranya tas kerajinan khas Bali dan parfum. Benarkah Azriel dan Sarah menunda pernikahan sampai lulus kuliah dan harus LDR setelah lamaran? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan pasangan Azriel dan juga Sarah. Apa kabar? Nah, kita mau lihat postingan kemarin ya, lamaran kalian bertepatan dengan ulang tahunnya Azriel ya. Alhamdulillah, Bismillah gitu. Ada videonya. Itu banyak di CC. Ini pasangan ini tadi pas lihat videonya cuplikannya aja masih malu-malu gitu. Coba kita lihatin lagi berikut ini. Keluarga semua udah jadi amin. Hari ini aku mau proposal. Itu baru tole kalau begitu. Kalau itu baru tole, wow. Iya. Dulu. Ini kuncinya. Iya, kuncinya di sini. Iya. Asik. Iya, Masya Allah. Itu saya amat. Jial deg-degan banget ya pasti waktu itu ya. Deg-degan banget karena kan keluarga semuanya hadir. Terus juga momennya itu memang apa ya? Deg-degannya karena memang semuanya hadir gitu keluarga. Ada abang, ada Torik ikut juga, terus ada mamanya Sarah. Terus sebelum kamu ngelamar nih, Iya. gitu ya, kamu udah ngomong dulu sama orang Udah tua? pusingnya udah dari 2 bulan, 3 bulan lalu sih. Karena kan waktu itu aku harus ke Bali kan. Harus ke Bali berangkat buat ngomong ke mamanya Sarah karena sebelumnya juga belum ada omongan sama sekali. Jadi memang ya deg-degannya emang udah dari 3 bulan yang lalu sih. Lama banget Lama ya. banget. Untuk kamu gak kena serangan apa gitu. Sarah, kamu pada saat momen ini ulang tahun tahu nggak bahwa dia akan gitu berlutut dan melamar? Enggak lah, karena kan pas itu momennya itu dia ulang tahun, jadi saya kira ya kayak cuma Surprise dinner, dinner aja. iya dinner biasa aja bareng keluarga. Terus cincinnya mana? Coba lihat cincinnya. Cincinnya masih Masih dikecilin. masih dikecilin. Lagi juga. dikembangin Jadi gedean. nggak tahu, jadi nggak ngukur ya. Waktu itu kamu ngira-ngiranya gimana? Pegang-pegang gitu ya. Semana ya gitu. Kayaknya sebulan lebih lagi deh. Jadi ya udahlah yang cepet aja gitu. Jadi itu kegedean apa kekecilan? Kegedean. Kegedean, lagi 2, jadi ya udah dikecilin dulu. Gitu. Nah kan kamu juga sempat tuh berkaca-kaca nih kalian berdua. Kamu juga ngeliatnya juga tadi masih agak. Iya. Kenapa sih? Karena memang apa ya? Aku kan lahir dari keluarga yang apa ya, yang besar gitu ya. Jadi ketika ada momen-momen yang melibatkan keluarga itu pasti aku sedih sih. Walaupun kayak datang ke acara temen, kayak udah yang keluarga intim segala macem, aku pun ikut sedih gitu walaupun bukan keluarga aku karena emang jadinya kebayang terus. Gitu. Kebayang terus. Kebayang apa? Kebayang keluarga, kebayang kebersamaan gitu. Kayak Sedih atau haru? haru sih. Haru. Ingat perjuangannya sih. Sampai akhirnya keluarga kamu Sampai bisa akhirnya, berkumpul, betul. bisa melihat momen-momen istimewa dalam hidup kamu. Itu haru. Haru banget sih. Ya. Gak pernah kebayang sebelumnya bahwa akan ada momen seperti itu gitu. Gak kebayang karena aku kan juga nggak tahu akhirnya bisa ketemu sama dia, terus akhirnya bisa sampai sekarang aku akhirnya berani untuk
propose dia itu kan nggak gampang ya, itu prosesnya panjang. Kenalan keluarga ke Bali, keluarga dia kan di Bali juga. Jadi ya momennya panjang sih, jadi banyak yang momen yang indah yang terjadi sih sama Perjuangan kamu. Iya. Kakaknya dia udah baik belum sama kamu? Ya, waktu itu kakaknya ada Kevin juga cowok, udah tahu juga, udah ngomong ke dia. Pasti dia banyak pesan-pesan ke kamu sebagai kakak yang Pasti, protektif. karena kan balik lagi aku punya adik, ada Arsi, ada Amora. Pasti kan namanya apa ya, kakak pastinya laki-laki ya. ada ketakutan tersendiri lah. Jadinya aku ngerti perasaan Kevin pada saat aku melamar dia, mungkin ada dianya mungkin ada rasa kurang enak segala macam, mungkin rasa kesel apa segala macam. Aku paham karena aku juga kakak dari kedua adekku itu sih. Khawatir. Khawatir. Pasti nanti kan pada saat mereka gede aku juga akan ngalamin hal yang sama kayak mereka, kayak Kevin sih. Jadi aku berjuang gitu. Berjuang untuk iya. membuktikan ya. Betul. Nah, kamu sendiri, kamu juga terharu gitu. Kalau tadi Zia lebih kepada ya lihat keluarga besarnya hadir gitu. Kalau kamu apa? Karena ya awalnya kan juga nggak tahu dia bakal propose kan pada saat itu. Terus momennya pas banget, Mama hadir, terus Mimi, ada Bunda, semuanya hadir kan. Jadi nggak kerasa kayak ke bawah suasana jadi nangis gitu, terharu. Terus dia lihat perjuangannya dia kayak minta ke Bali ya, habis itu ngomong sama Mama, deg-degannya dia. Itu kan saya juga lihat lah prosesnya dia juga. Jadi pada saat dipropose, pada saat dilamar itu ya terharu. Karena prosesnya panjang. Panjang, 4 tahun. 4 tahun pacaran. Iya. Kayaknya bukan masalah panjangnya ya, Iya. tapi pembuktiannya itu. Pembuktian ya. Karena kan ya menurutku kita udah 4 tahun, kalau ya namanya cewek pasti butuh kepastian gitu kan, karena dari keluarga, dari aku juga mau ngapain lagi gitu, mau mulai dari awal juga pasti cuman buang-buang waktuku aja. Kenapa nggak kalau bisa lebih cepat lebih baik. Iya. Nah, kamu kan sempat menunaikan ibadah umroh ya sebelumnya. Iya. Itu sesudah kamu ngomong ke keluarganya atau sebelum? Sebelum sih. Sebelum. Iya. Memang di situ aku ya berdoa aja. Berdoa, abis itu belum ada ngomong sama keluarga, cuman pas selesai dari Mekah itu kan ke Madinah. Di Madinah tiba-tiba kakak tuh ngomong, kamu gimana? Ada niatan nggak? Dari situ baru ngobrol panjang, nanti gini. Ya akhirnya aku pulang dari sana ya memberanikan diri lah. Sebelum itu kamu belum kepikiran atau masih ragu-ragu atau apa? Jadi ragu-ragu karena kan aku makanya pas di Mekah itu aku minta doa kan. Aku kasih jalan gitu. Ya udah akhirnya memang dikasih, ya sudah aku lakuin gitu. Apa sih tantangan terberat dari hubungan kalian ya selain LDR gitu? Apa ya? Sejauh ini ya LDR sih. Dan kalian akan LDR lagi abis ini kan? Habis ini akan LDR lagi. Panjang. Akan lebih panjang lagi nanti. Lebih panjang lagi. Kamu akan ke tahun bulan apa kamu akan berangkat? September kayak kurang lebih September sih. September. Berapa lama? Setahun. Kamu kemana? Aku juga mau kuliah juga di Indonesia sih. Di Indonesia. Iya. Tapi beda kota bukan di Jakarta. Iya, beda kota. Oke, tapi hybrid atau harus ke sana? Harus sana sih. Harus ke sana. Harus ke sana. Hybrid ya bisa hybrid. Cuman untuk awal mungkin harus sana dulu, tetap di sana. Jadi kalian akan pindah ke kota yang baru gitu lah istilahnya, Iya, sama-sama ya. sama-sama dua-duanya. Dan saling berjauhan. Iya, jauh banget. Makanya langsung diikat ya sih. Takut hilang. Iya, apa ya? Kita ya namanya pacaran, aku nggak mau hal yang buruk terjadi. Jadi kalau bisa dilakuin ya lakuin. Terus ini akan menikah sesudah lulus, memang harus begitu atau sebelumnya atau gimana? Gimana planningnya sih? Planningnya masih surprise. Oh, masih surprise. Iya, lagi jadi masih di surprise. planning. Nanti tiba-tiba nanti kita akan announce sih. Cuman Iya. doain aja biar Amin. lancar semuanya sih. Amin. Ada komentar netizen juga mau kita bacain ya, berikut coba. Gue kira Jill masih kecil pas di Google 24 tahun. Lagi mah juga nikah umur segitu katanya. Yang berikut. Pasangan kalem dan gak neko-neko. Semoga lancar ya anak-anak baik. Amin. Yang berikut ya. Gue suka banget sama Sarah, gak banyak tingkah, enak dilihatnya, gak carmuk, astaga. Aduh, Sarah berat gak sih? Maksudnya, ya
masuk dalam keluarga besar yang sudah dari kecil ya kamu tuh terbiasa menjadi sorotan publik itu. Sebenarnya kan kamu baru Iya, ya. baru banget. Kaget-kaget gitu gak sih? Ya awal-awalnya makanya pas awal pacaran sama dia 3 bulan awal itu Sarah private Instagram karena benar-benar takut yang namanya dikatain orang pansos, dikatain orang kayak ya nimbrung, terus kayak pengen sama Jial gara-gara dia artis kayak gitu, takut kan. Akhirnya di 3 bulan awal kita pacaran Sarah private. Nah di situ malah lebih banyak hit komennya karena kayak orang-orang ngira kayak ih sombong baru mentang-mentang baru. Salah terus ya pokoknya Iya. ya. Tapi akhirnya yang bikin saya berani untuk nggak private Instagram terus ya sebenarnya Mulai berani karena karena kalau dari Li keluarga sih. juga bilang kayak, nggak usah takut, kita tahu kamu gitu. Iya. Terus kalau Li juga yang buka Instagram Sarah private ya karena saya takut kan. Jadi kayak kalau Li bilang ya udah kalau Li aja nih yang bukain buat kamu biar kamu nggak usah takut gitu. Oke, ini ada konten menarik juga ya dari Ziel ya tentang isi otak cowok dan cewek pada saat datang ke kondangan. Kita lihat video berikut ini. Ini kayaknya real ya. Hah? Real yang kamu Iya, alamin. kalau cowok pasti relate sih. Iya. Jadi kamu sambil menebak-nebak dia maunya kayak gimana gitu. Cara nih nanti gimana ya? Pasti kan cowok namanya pusing lah, mikirin perintilan segala macam. Kalau cewek kan aku maunya dekor ini, dekor itu. Kalau cowok yang, aduh ini gimana nanti? Ini berapa orang yang datang? Segala macam. Makannya gimana? Nah itu termasuk yang kamu pikirin selama 3 bulan itu nggak sih? Lebih yang 3 bulan itu lebih ke ngomong ke mamanya sih. Iya. Oh, Iya, karena mamanya itu kan independent women gitulah, bisa dibilang pengusaha di Bali. Jadi nggak gampang untuk bisa ngomong sama mamanya itu. Aku aja sampai nggak tidur itu. Iya, sampai nggak tidur di Bali. Gimana ya, sampai telepon semua teman-temanku, gimana dok? Ini dong, kuatin gue dong yang segala macem. apa yang menjadi kekhawatiran mamanya Sarah sih? Karena nggak mau terpisah jauh ya mana? Iya, karena kan mungkin Sarah masih muda juga kan, umur saya 22 tahun, terus dari sebelumnya dia nggak ada omongan ke arah cepet-cepet mau nikah, karena kan kita berdua awalnya itu ya ikutin aja, santai gitu, nggak usah buru-buru, tapi akhirnya dia punya keputusan itu, terus pasti mama juga khawatir kok anak aku cewek satu-satunya udah mau diambil gitu kan, pasti punya perasaan itu. Karena keluarganya dia juga deket sih, Iya, sama kayak deket. keluarga aku. Jadi aku ngelihatnya juga mereka deket banget sih. Jadi kamu ngomongnya gimana? Ngomongnya di meja nih bertiga. Terus? Ya kan? Tante aku mau gini. Gitu. Berapa menit ya? Lama tuh di meja ya? Lama itu kayak sejaman gitu. Sejam di meja itu dia udah ini, ayo jadi nggak ngomong, jadi dia yang kodein terus. Ya aku udah mau kayaknya udah mau nahan nangis itu. Lagi gemetarannya itu di meja. Gimana ya? Akhirnya pas udah kayak udah alot banget lah gitu. Udah alot banget ya udah akhirnya dia kayak ngasih kode, di situ langsung ngomong. Ya. Oh gitu. Itu yang lebih deg-degan sih. Terus akhirnya mamanya Sarah pada saat kamu ngomong tuh apa komentarnya yang pertama? Langsung. Iya. Ternyata gampang atau ternyata Ternyata gampang, ternyata ya mama bilang ya kan itu keputusan Sarah. Kalau mama pasti doain kalian berdua, tergantung sama Sarahnya gimana gitu. Kalau mamanya sih ngikutin dia aja. Jadi gimana Sarah? Udah siap? Nikah? Ya seneng lah, misalnya dia punya keseriusan gitu buat nikahin Sarah, pasti sebagai cewek pasti seneng. Oh. Jadi abis itu Zia bisa tidur abis itu ya? Ya habis itu langsung lega. Tidur 2 hari 2 malam. langsung lelah tidurnya. Oke, kita lihat ya. Sarah juga punya bisnis. Kalian kan sama-sama dulu kuliahnya bisnis juga ya? Iya. Nah, orang juga suka nih mungkin buat Ziel ya sebagai Betul. laki-laki tadi kamu bilang kan, aduh lihat ini harganya berapa. Terus orang-orang itu kan biasa melihat
ipar kamu ya Atta Halilintar ya kan, gitu kan, keluarga kamu gitu. Kamu tuh kan jarang terlihat gitu. Orang jadi bertanya-tanya, kalau Ziel tuh usahanya apa gitu. Nah, Kemarin sih ya rame, banyak yang bilang pengangguran, emang katanya pengangguran lah. Terus katanya juga anak-anak Vespa tuh banyak yang nge-DM katanya. Soalnya kan di situ banyak ada komentar kayak bukannya kerjaannya Vespaan mulu ya, katanya geng-geng Vespa ya. Ya jadi kalau kerjaan sih sebenarnya ada usaha sama kerjasama sama ada partnerku namanya Mas Dit. Oh, yang Itu kita buka ada gym di BSD. Kalau usahaku sendiri itu sih. Cuman kalau yang lainnya di beberapa perusahaan keluarga juga sekarang tetap apa ya, belajar lah, tetap. Dan kamu mau pegang katanya kendali lah. ini kan sekolah ambil S2-nya jurusan politik. Aku ambil politik. Nah, memang betul ada rencana mau terjun ke dunia politik juga. Iya, ada rencana. Karena kan aku ngelihat Pipi dulu awal di masuk DPR, Mimi juga masuk. Jadi ya aku ingin belajar sih, ingin belajar masuk biar tahu dalamnya lah gitu. Nah, ini kamu mendapatkan komentar-komentar orang kayak gitu, keraguan karena mungkin ya kalian berdua kan nggak terlalu. Ya balik lagi karena memang di pundakku itu kan ada 2 keluarga besar lah. Besar Jadi banget ya. besar banget gitu. Jadi ada orang komentar kayak gitu ya wajar aja. Namanya media sosial emang itu ya resiko harus aku lawan sih, harus aku jawab gitu. Kamu sudah terbiasa. Udah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Di umur berapa buat kamu itu berat banget? Tahu komentar netizen, orang ikut campur terhadap yang hal yang nggak tahu di komentarin tuh Dari ada kecil sih kan, dari kecil udah dari SMP, dari SD malah, dari SMP, SMA waktu sama Kak Aurel juga. Jadi sekarang ada kayak gini ya itu Udah hal biasa. yang biasa aja sih. Dulu sempat ada momen-momen yang berat banget buat kamu. Ada momen yang Sampai apa? Membuat kamu apa? ya belajar, akhirnya belajar untuk bisa, ya namanya juga kan keluarganya ya artis. Siapa yang nggak tahu bapakku, siapa yang nggak tahu mamaku sih gitu kan di Indonesia gitu. Bukannya sombong, tapi memang itu kenyataannya Betul, kan. kenyataannya seperti itu. Jadi ya belajar karena memang mereka hidupnya emang di entertainment ya, sampai kapanpun aku akan berdampingan dengan itu. Jadi aku harus belajar dari situ sih. Belajar untuk kuat, belajar Iya. untuk kita tetap fokus dengan Tetap apa yang kamu fokus dan kerjakan lain-lain, aja. betul. Gitu ya. Oke. Nah, ini juga ada yang lucu nih, ya kontennya Ziel juga ya bareng Azura. Terus captionnya lagi persiapan jadi bapak. Gak elah, kita lihat. Ya karena kan dia lucu. Sarah, kamu kalau lihat kayak gitu ya, apa yang kamu rasain sih lihat Ziel dan ponakan-ponakan itu? Dia emang penyayang anak sih, saya lihat. Sama nggak cuma ponakannya, semua anak kecil yang dia lihat tuh kayak rasanya dia pengen ngomong aja gitu. Terus kemarin juga ngeliat yang sama Azura kayak nemplok banget sama dia. Dia seneng lah, lucu gitu ngeliatnya dia sama Azura sama Amina juga. Karena kita kan sering main ke rumah Iya, Kak Aurel, jadi memang sering bikin konten lah sama Amina, sama Azura. Jadi kamu udah siap belum? Oke, sekarang aku mau tanya Mas Sarah ya, 3 hal yang membuat kamu tuh yakin, mantep banget gitu sama Ziel. Sama dia. Ya pribadinya dia sih. Apa itu? 1? Pribadinya dia pertama dia orangnya gentle. Gentle. Jadi dari awal kita PDKT, belum pacaran, itu dia berani ke rumah, berani ngomong sama mama, sama kakak juga yang paling susah. Sama kakak dia berani, terus orangnya penyayang, kayak family man banget. Jadi apa-apa tuh selalu sama keluarga tuh nomor 1 pastinya. Yang berikutnya? Berikutnya, Apalagi apa ya? Dia tuh anaknya konsisten sih saya lihat. Jadi kalau misalkan dia suka sesuatu, dia pasti selalu tekunin itu. Kayak misalkan nge-gym, kemarin di Malang 3 bulan ya kamu? 3 bulan, 2 bulan, dia bener-bener
konsisten buat bentuk Belajar. badannya dia, terus orangnya juga suka belajar. Ngejar apa yang dia suka, termasuk ngejar kamu ya. Oke, berikut kita ada tamu satu lagi yang kemarin sempat dipanggil sama David Foster ya. Iya, suruh ngapain tuh dipanggil sama David? Oh, itu karena orang dalam atau gimana sih? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi, no secret.